Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Di video kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik yang sedang terdiskon. Karena namanya sedang terdiskon, berarti sedang koreksi. Jadi bisa dipantau untuk dicicil. Jangan langsung HK ya. Bisa dipantau untuk beli secara bertahap. Yang pertama yaitu BBCA. Emiten yang disenangi oleh banyak investor. Hari ini secara terminologi big distribusi. Open gap down. Opennya di 10.475. Closingnya di 10.500. Terlihat candlenya hijau, namun sebenarnya ini koreksi cukup dalam untuk BBCA. Secara stokastik RSI sudah jelas dead cross hari ini menunjukkan dead cross. Kalau sudah dead cross seperti ini berarti akan ada koreksi lanjutan di BBCA, dan memang sudah kita peringatkan bagi sobat yang ingin entry di BBCA bisa tunggu-tunggu saat koreksi, jangan langsung beli di harga atas. Bagi sobat yang belum punya dari ke bawah, ini sudah saatnya mulai bisa dicicil ya. Supportnya di sekitar 10.300, support terdekatnya. Kalau buat investasi jangka panjang ini jelas menarik. Namun kalau buat trading lebih baik pilih yang lain. Open gap down-nya cukup dalam hari ini 1%. Langsung kemudian closingnya diangkat sedikit, tertahan MA50. Apakah akan tertahan MA50 kemudian naik seperti di perdagangan ini? Bisa jadi. Namun bisa jadi juga akan menuju support berikutnya di 10.100-an. Ya, bisa mulai dicicil. Hari ini net foreign sale cukup besar, 279 miliar. Kemarin foreign sale sedikit saja, 11 miliar. Hari ini 279 miliar yang jualan. Dipantau sedang terdiskon. Bagi suatu investasi jangka panjang, saatnya untuk dollar cost averaging ketika koreksi seperti ini, bukan saat ada kenaikan kemudian dollar cost averaging. DCA cocok ketika memang BBCA saat dekat dengan support, sehingga ketika sudah jalan naik lagi floating profit kita makin besar. Berikutnya yaitu BRIS. Hari ini secara bandarmologi juga big distribusi, melemah 2,60%, closingnya di harga 3.000. Sempat menguat beberapa waktu lalu, diangkat, dan 3 hari terakhir koreksi. Secara stokastik RSI sudah terbukti bahwa dead cross, sehingga masih ada potensi untuk lanjut penurunan BRIS ya. Ini hari ini memang tertahan MA20, namun masih ada potensi lanjut penurunan untuk BRIS. Tentu untuk investasi jangka panjang bagi sobat investasi di saham-saham syariah ini termasuk yang menarik. Masih akan ada potensi lanjutan koreksi menuju MA50 di 2880-an ya. Jika ada koreksi di sekitar situ bisa untuk buy dengan jumlah banyak. Saat ini cicil-cicil dulu saja karena memang belum dekat dengan supportnya. Jika 3.000 ini tertembus, ada potensi ke 2880. Hari ini asing jualan 35,9 miliar. Bisa dipantau, ini sedang terdiskon karena ini juga sudah uptrend cukup panjang. Jika nanti beberapa sektor finance kembali rally, harusnya BRIS juga ikutan rally. Ingat bahwa sebentar lagi kita akan menjumpai window dressing di bulan November, Desember, Januari. Harusnya ini kesempatan kita untuk beli di harga murah. Kita harapkan di akhir tahun BRIS bisa ke 3.400-an atau bahkan lebih. Ya, kita pantau saja apakah BRIS bisa closing di atas itu ketika saat window dressing nanti. Mari kita pantau. Selanjutnya MAPA hari ini secara bandarmologi netral, namun ini jelas menarik sebab tertahan support di 900. Hari ini sempat koreksi ke 900,
namun kemudian closingnya diangkat naik, closing di 910, melemah 0,55%. Secara fundamental memang netral, namun ini cukup menarik karena memang tertahan supportnya di 900. Meskipun ada asing jualan tipis 3 miliar. Kemarin asing masuk 3 miliar, hari ini asing jualan 3,42 miliar. Bisa dipantau untuk mapa, beli di dekat-dekat support. Ini EMA 50-nya 890 sampai 900, bisa untuk jadi area buy. CL-nya di mana? Ya, CL-nya kalau benar-benar patah tren itu sebenarnya 830-an. Namun jika mau CL 2%, ya dipantau sendiri. Masih menarik untuk mapa jika sobat trader ingin emiten yang cukup volatil, ini menjadi salah satu opsional. Meskipun beberapa waktu belakang memang cenderung kurang bergairah kenaikannya ya. Namun ini dekat support, seperti di beberapa waktu yang lalu, ini dekat support kemudian langsung naik. Masih akan kita tunggu koreksi-koreksi berikutnya sampai benar-benar terjadi pantulan seperti tanggal 7 Oktober nih. Tanggal 7 Oktober ini koreksi dalam diangkat. Nah, di tanggal berikutnya kita ingatkan di grup ini untuk bisa spekulasi buy dan kemudian menguat. Hari ini koreksi lagi, kemungkinan akan ada koreksi dalam seperti ini dulu, baru nanti lanjutin penguatan. Dan sudah dead cross ya. Bisa dipantau, cukup terdiskon. Kemudian SMGR. SMGR hari ini secara bantermologi memang peak distribusi, namun ini sepertinya pas di support yang kita gambar. Kita buatkan daily stock pick di SMGR karena cukup menarik. Beberapa waktu yang lalu tertahan di 4.300, kemudian berhasil breakout dengan volume besar, ya breakout dengan volume besar, kemudian naik sampai high-nya di 4.640-an. 3 hari terakhir sudah koreksi, namun tidak dengan volume yang cukup besar. Hari ini pun terlihat besar, namun tetap lebih besar saat kenaikan. Sempat koreksi ke 4280, closingnya di 4.310. Cukup bagus untuk SMGR, meskipun secara metodologi big distribusi dan asing jualan, namun ini di dekat support. Bisa dipantau jika ada koreksi-koreksi ke support berikutnya di 4.200. Kemungkinan memang akan ada koreksi-koreksi yang cukup dalam, kemudian baru naik lagi, karena memang ini belum benar-benar uptrend. Kalau saham-saham yang sudah benar-benar uptrend, biasanya dia akan koreksi-koreksi minor, lanjut naik, seperti BRMS, seperti JAR ya. JAR beberapa waktu ini juga naiknya cukup kencang. Nah, SMGR ini masih belum uptrend, belum breakout EMA 200. Nanti kalau sudah breakout EMA 200, kemungkinan dia akan rally cepat langsung naik. Saat ini memang koreksinya akan dalam, namun nanti juga akan kenaikan cukup tinggi. Bisa dipantau untuk SMGR. Selanjutnya Toba. Hari ini secara metodologi peak distribusi melemah 3,39%, closing di 570. Secara metodologi memang kurang begitu menarik, namun bisa saja ini tiba-tiba langsung naik seperti di perdagangan tanggal 16 Oktober nih. 16 Oktober ini tanpa volume. 16 Oktober tanpa volume, tiba-tiba saja 16 Oktober sudah kita buatkan trading plan, tiba-tiba saja 17 Oktober langsung naik cepat di awal sesi. Meskipun di hari berikutnya koreksi lagi cukup dalam. Nah, di tanggal 21 Oktober ini juga sempat koreksi cukup dalam ke 550. Kemudian kita buatkan trading plan, langsung naik sampai ke 610-an kemarin. Hari ini koreksi lagi. Apakah masih akan lanjut kenaikan? Ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Sepertinya ini akan tetap melanjutkan kenaikannya. Meskipun hari ini asing keluar 11 miliar, namun masih ada potensi cukup menarik di Toba. Ini di dekat supportnya ya. Nih. Naik, koreksi, sudah membentuk, akan ada kemungkinan membentuk high low yang baru, kemudian lanjut naik. Breakout ke 600, kemungkinan bisa ke 700 kembali. Meskipun saat ini polanya memang tidak sekencang beberapa waktu yang lalu ya. Rally-nya saat ini mungkin akan terbatas. Terlihat bahwa bensinnya mulai habis. Kalau di beberapa waktu ini rally koreksi,
langsung rally naik kenceng, koreksi naik kenceng, spike. Nah, udah beberapa bandaran di bawah jualan, di spike, angkat, kemudian jualan sampai saat ini. Maka ini nanti ketika memang ada kenaikan besar, bisa jadi rally-nya kembali cepat lagi. Nah, sebelum rally yang kencang di beberapa waktu berikutnya, lebih baik kita cicil beli saat koreksi. Kalau patah tren, breakdown dari 515 berarti kembali melanjutkan penurunannya. Hati-hati. Namun meskipun begitu, kemungkinan tidak akan dibawa turun karena tertahan beberapa kali. Di sini tertahan 515, tertahan, naik. Ini tertahan, naik. Harusnya tidak sampai turun dalam ke 515. Volume hijau-hijaunya juga cukup menarik. Toba masih cukup bagus. Kemudian TLKM. TLKM hari ini secara bandarmologi peak distribusi closing di 3010, melemah cukup dalam 2,90%. Gap down juga TLKM sama seperti BBCA, BBRI juga gap down. Asing jualan cukup besar 77 miliar. Kemarin asing masuk 4 hari 5 hari belakang asing terus masuk. Hari ini mulai jualan asingnya. Bisa mulai cicil beli untuk TLKM. Turun dari 3000 bisa untuk cicil beli TLKM. Seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu bahwa TLKM ini punya kecenderungan seasonality-nya bahwa di bulan November, Desember, Januari, Februari selalu closing dengan candle hijau. Dan ini sedang sangat diskon sekali untuk TLKM. Apakah di Februari akan bisa mencapai all time high-nya di 4.800? Mungkin saja. Ya, mari kita pantau bersama-sama. Namun jelas ini sangat terdiskon. Bagi sobat yang ingin investasi dengan jelas, tenang, salah satunya saat ini yang harganya murah adalah TLKM. Kita sudah ketahui bersama perusahaannya perusahaan apa, jelas ada di sekitar kita, bahkan kita manfaatkan fasilitasnya. Dan sekarang harganya sangat murah-murahnya. Kalau mau di hold untuk jangka menengah panjang jelas menarik karena juga rutin membagikan dividen. Selanjutnya WIRG hari ini secara bandarmologi normal distribusi sempat koreksi ke 126, kemudian closing di 133. Tadi sobat trader ada yang coba spekulasi buy WIRG saat koreksi ke 126-an. Ada beberapa sobat trader average-nya di 128. Keputusan yang bagus, ini seperti yang kami bahas tadi. Jadi ketika rally-nya kencang, ketika koreksi, maka justru akan ada buyer-buyer yang rebutan barang. Karena ada buyer-buyer yang rebutan barang, akhirnya diangkat ke atas. Masih cukup menarik secara bandarmologi. Secara teknikal, secara bandarmologi, normal distribusi asing jualan 10 miliar. Berarti sudah lebih besar dari masuknya kemarin. Kemarin masuk 3 miliar. Nah, kalau sudah asing keluar seperti ini yang perlu diwaspadai ya. Ya, CC, XA, BK, AK, XL, ID, SA, GR. Ini yang perlu diwaspadai karena asingnya sudah mulai jualan. Kalau asingnya konsisten masuk saat koreksi, justru itu akan menjadi menarik. Akan bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Nah, saat ini jika mau TP, trading stopnya di 130. Kalau turun dari 130, ya amankan modal, TP dulu jika sudah menyadari ke bawah. Kalau masih mau di hold, kita pantau besok. Jika sama dengan low, masih ada potensi lanjut kenaikan untuk WIRG. Sudah rally cukup tinggi memang. Meskipun begitu, untuk jangka menengah panjang, ini kemungkinan akan uptrend ya. Volume kemarin cukup besar dan solid. Meskipun asing yang masuk juga 3 miliar dan hari ini justru keluarnya lebih besar 10 miliar. Nah, hari ini asing keluar bisa jadi pertimbangan kita. Dan average XL ini 132. Apakah XL mampu mengangkat harganya naik? Ya, siapa tahu. Kalau emang XL mampu mengangkat harganya naik, tidak apa-apa kita ikutan XL, ID, SA ini kalau mampu mengangkat harganya naik. Kalau tidak, ya kita amankan modal saja. Selanjutnya keras memang 2 hari terakhir tertahan resisten di 170 ya, tertahan resisten. Kemarin sempat breakout, kemudian gagal bertahan di 170, closingnya di 168. Hari ini lagi coba breakout, gagal, closingnya di 166. Secara bandarmologi memang di big distribusi.
Yang keluar CP, CC, PD, LC, yang masuk YU, YP, GR, HP. Secara teknikal ini sangat riskan karena memang sangat dekat dengan resist. Bagi supaya trend sudah di bawah, bisa take profit jika memang ada penurunan lebih dari 165. Kalau memang masih mau hold, ya potensinya masih cukup bagus. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Meskipun terkadang kenaikannya ya cukup cepat di awal sesi. Koreksi hari ini memang dengan volume yang cukup kecil. Asing kemarin masuk 1 miliar, hari ini asing keluar tipis. Ini masih menarik karena asing baru keluar tipis 200-an juta. Masih ada potensi lanjut kenaikan. Mungkin akan konsolidasi seperti di tanggal 16 Oktober ini. Konsolidasi, kemudian langsung rally. Ya, wajar-wajar saja kalau akan konsolidasi. Stokastik RSI-nya baru golden cross ya, baru golden cross kemarin. Ini sudah golden cross, kemudian koreksi, golden cross lagi. Masih cukup menarik. Masih baru golden cross, sehingga masih akan ada potensi lanjut kenaikan. Cuman memang ini tertahan resist 170 ya, tertahan resist 170. Kalau breakout resist akan ada potensi menuju ke 200. Bisa dipantau untuk keras. Kemudian PLNF hari ini melemah tipis 0,42%. Secara metodologi ternyata cukup menarik. Untuk PLNF ada small akumulasi. Closingnya di 470, sempat koreksi dibawa turun ke 464. Ternyata banyak buyer yang rebutan, akhirnya harganya diangkat ke atas, closing di 470. Sering membuat ekor di atas, sering membuat ekor di bawah. Harus tahan dengan gocekan dari PLNF kalau memang ingin hold jangka panjang. Kalau buat trading, ya beli di bawah, jual di atas. Asing hari ini keluar tipis saja 8 miliar. Kemarin yang cukup besar justru kemarin 23 miliar. Yang keluar BK, CC, AK, CP, XL, yang masuk KZ, ZB, KK, SI. Masih ada potensi ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, masih ada potensi dia lanjut ke 500. Namun tentu harus siap dengan goyangan-goyangannya. Ini sudah membentuk KP needle ya. Ini breakout 460. Nih, gagal tembus 460, koreksi, naik, gagal tembus 450, koreksi, gagal tembus 450, koreksi, gagal tembus, koreksi. Nah, ini berhasil tembus. Saat ini terbukti bertahan di atas 460 dan kemarin sempat koreksi ke 450-an, kemudian diangkat naik. Ya. Kemarin beberapa sobat itu dapat di harga 450, berarti sudah di bawah harga support kuatnya 460. Masih bisa di hold. Silahkan TP dekat-dekat 500 kalau mau pengen segera TP. Kemungkinan akan ada kenaikan dalam waktu dekat untuk PNLF. Hari ini memang belum ada yang mengangkat harga sebab masih terfokus ke grup Pak PP, grupnya Bakri, dan beberapa yang di MSKY, MNCN. BBRI juga sudah terdiskon, silahkan mulai dipantau, dicicil. Tertahan EMA 20 ya. Sekelas BBRI masih belum berhasil menembus EMA 20-nya. Ini tertahan EMA 50, koreksi. Coba breakout EMA 20, koreksi. Belum berhasil breakout BBR EMA 20. Secara metodologi big distribusi, yang jualan RX, BK, LG, KZ, AK, jelas asing masih jualan. Yang masuk siapa lagi kalau bukan retail? YP, XL, XC, NI ya. Sudah nyicil beli, bagus. Tidak apa-apa. Memang modalnya banyak nih. Silahkan sudah mulai nyicil beli untuk investasi jangka panjang. Kemungkinan akan koreksi menuju ke 4.800-nya lagi ya. 4.800. 4780 sebenarnya yang paling kuat. 4.800, koreksi-koreksi area itu bisa untuk entry. Saat ini jelas sudah dead cross. Namun kemungkinan ini akan cukup tertahan di 4.800. Jika breakdown dari 4.800 menuju ke 4.600-an. Sobat trader yang sudah punya dari harga atas, kebetulan entry di harga atas ini 5.300, 5.500. Kalau memang mau amankan modal, ya diamankan modal di cut loss sekiranya memang dapat mengembalikan kerugiannya dengan cepat. Kalau merasa bahwa tidak dapat mengembalikan kerugian dengan cepat, maka lebih baik di hold saja sampai nanti kembali ke atas. Ketika sudah untuk swing low, bisa average down, atau saat ini mau average down sudah mulai bisa kalau memang modalnya banyak. Kalau modalnya terbatas,
tunggu nanti memang jelas sudah membentuk swing low akan melanjutkan kenaikan, baru silakan untuk mulai average down. Saat ini terlihat baru dead cross ya, baru dead cross, masih akan ada koreksi-koreksi lanjutan. Dead crossnya baru dimulai seperti di 24 September ini. 24 September ini dead cross, kemudian koreksi, bahkan di 26 September ini buangannya makin besar. Jelas ini juga termasuk terdiskon. Kemudian PSAB, secara fundamentologi big distribusi setelah 3 hari atau bahkan dari sini, dari 14 Oktober ini 6 hari berturut-turut candle hijau, hari ini akhirnya candle merah. Koreksi wajar, namun volumenya juga cukup besar karena tadi sempat dibawa turun, kemudian diangkat naik, sempat turun ke 384, kemudian harganya closing di 398. Masih bisa di hold bagi sobat yang punya dari ke bawah, belum patah tren. Namun memang perlu diwaspadai, hari ini asing sudah mulai jualan 17 miliar. Meskipun belum benar-benar semuanya jualan, karena 3 hari belakang asing masuk cukup besar. Di 11 Oktober ini sekitar 200-an juta, 200-an miliar kalau nggak salah. Kemarin 30 miliar, hari ini berarti masih tipis, asing jualannya masih 17 miliar, berarti masih banyak asingnya. Masih menarik untuk PSAB, ini memang sedang terdiskon. Kalau memang siap dengan volatilitasnya, bisa dipantau, supportnya ada di 370, cukup jauh memang. Jika ada koreksi-koreksi dekat situ, bisa untuk entry area buy. Kalau memang manfaatkan pantulan-pantulan sesaat, ya tunggu ketika memang sudah terbukti mantul, nanti bisa manfaatkan pantulannya untuk day trading. Soalnya ESA ini juga sedang terdiskon karena memang tadi sempat menguat ke 1010, kemudian closingnya di 980. Candlenya terlihat memang kurang bagus, namun ini terbukti bahwa dia bertahan di atas resist sebelumnya 960. Beberapa kali gagal menembus 960. Ini gagal koreksi, gagal koreksi, gagal koreksi. Nah, hari ini 22 Oktober 2024 secara matematiknya cukup menarik dan bertahan di atas 960. Sudah berhasil breakout resist di 960. Di awal sesi tadi langsung menguat ke 1010 karena memang ada sentimen laporan keuangan. Dan koreksi ini koreksi wajar. Justru kesempatan untuk sobat trading yang belum punya bisa entry di dekat-dekat support 960. Tadi sempat koreksi ke 970, kemudian closing di 980. Asing keluar ya, diangkat untuk asingnya jualan 8 miliar. Kemarin asing masuk, namun volume juga cukup bagus. Justru kalau ada koreksi-koreksi ke dekat 950 bisa untuk jadi area buy. Potensi akan melanjut kenaikan. RSI stokastik baru golden cross. Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Hari ini langsung lanjut naik. Enjoy profit bagi sobat trading bisa entry di ESA karena di awal sesi langsung diangkat. Atau kalau yang entry di harga 1000-an ya nanti kalau dekat-dekat support bisa untuk average down. Masih ada potensi ke resist 1080, setidaknya 1000 kemungkinan akan tercapai untuk ESA. Itu beberapa saham-saham menarik untuk perdagangan besok. Jika mau mulai cicil dipersilahkan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.